Aku tidak ada masalah dengan siapapun. Terus kalau mau tabayun silahkan, mau damai. Cuman kan si dulu baluap itu kan si penjina itu kan mengatakan aku memfitnah dia, di mana memfitnah? Enggak Coba. kayak gitu. Enggak gini Kak Hesti, enggak kayak gitu Saya juga. dengar Umi, saya Enggak, dengar Umi. bukan. Saya dengar di bawah. Maksudnya, Saya dengar. maksudnya Saya Kak Hesti dengar. denger dulu. Maksudnya Kak Hesti ngomongnya nggak kayak gitu juga. Ingat Kak Hesti mau ibadah loh, ya kan? Bersihkan, Itu kan masalah ibadah. Saya nggak bersihkan terima hati Kak loh. Hesti. Nggak apa-apa. Biarin Kak Hesti. Kak Hesti mau ibadah, bersihkan hati Kak Hesti. Jangan kotorin hati Kak Hesti. Hindari orang-orang yang akan memberikan dampak buruk ke Kak Hesti. Apapun orang bicara, biarkan. Ya, Umi sama loh ya, ke sini bicara ke pihaknya Bang Dul, ke pihaknya Kak Hesti juga sama. Umi berlaku adil. Biarkan orang bicara apapun, orang punya hak untuk bicara dan kita punya hak untuk tidak mendengar. Apalagi Kak Hesti mau ibadah loh, ya kan? Mau Ya jadi justru tamu itu. Allah, jangan. Udah Kak Hesti, lebih baik Kak Hesti menghindari Gara-gara hal. aku Umi. Enggak kayak gitu, enggak mau kayak begitu. Kak Hesti sekarang mau jadi sudah berapa hari lagi Kak Hesti jadi tamu Allah. Bersihkan hati Kak Hesti. Aku nggak mau. Udah biarin aja. Itulah Biar kan ada ujian. bahasanya gini kan. Iya, untungnya itu untung aku belum berangkat, jadi aku bisa mendengarkan sendiri. Dia kan bilang, kita sebut namanya ya, blokir permanen. Dia mau fitnah, itu kan langsung di stop kan sama Bang Handi. Karena saya minta naik, saya nggak dinaikkan, terus saya di mute typing. Saya mau fitnah di mana? Itu yang saya nggak dimana Umi. Pokoknya gini Kak Hesti sekarang belajar memaafkan orang, belajar memaafkan diri sendiri, bersihkan hati. Kak Hesti mau jadi tamu Allah. Kak Hesti udah diundang Allah menjadi tamu Allah loh, ya kan? Pokoknya bersihkan. Umi, kita kan Belajar gini manusiawi loh, kita punya jengkel. Enggak kayak gitu, enggak. Kak Hesti harus bisa mengendalikan diri Kak Hesti. Kak Hesti harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Kak Hesti harus bisa menyaring ya, mana yang ini baik buat Kak Hesti dan tidak baik buat Kak Hesti. Udah, kalau itu tidak baik Kak Hesti ingat, Kak Hesti harus bebersih diri, bebersih hati karena Kak Hesti mau ibadah. Ya kan? Udah, sabar. Ini adalah ujian. Ya, apalagi kalau kita sampai nauzubillah min dzalik Kak Hesti, sekalipun orang lain ia melakukan itu, kalaupun iya gitu ya, atau misalkan kalaupun ia itu dosa loh kata kayak gitu ya, haram hukumnya karena Allah saja menutupi aib ciptaannya seperti itu, apalagi kita sebagai sesama muslim. Gak usah Kak, udah pokoknya intinya Kak Hesti sekarang lebih baik silent, lebih baik diam karena Kak Hesti ini sudah diberikan rezeki lebih, sudah diundang. Yang Umi banyak orang-orang yang sangat rindu pergi ke sana belum bisa. Nah Kak Hesti mau berangkat, bersihkan aja. Bersabar. Jangan ngitung duit di depan Umi bikin panas aja. Ngitung duit di depan Umi bikin panas. belum azan, belum azan. Enggak, bukan Umi bukan belum aja. Iya. Umi bukan marahin Kak Hesti, cuman Umi nggak mau gitu loh. Saudara muslim Umi terpisah kata Kak Hesti, emosi pasti. Tapi coba bersabar, coba berdamai dengan hati kita sendiri, diri kita sendiri. Aduh, Kak Hesti kalau tahu fitnah Umi itu di mana-mana, tapi Umi bodoh amat, gak usah klarifikasi. Kalau itu fitnah gak usah klarifikasi. Karena apa? Nanti Kak Hesti sendiri, kok katanya kemarin udah maaf-maafan mau berangkat ke sana. Maafan sama siapa? Enggak maafan sama dia, enggak. Harus ingat loh Kak Hesti, nanti ya ini dengan omongan Umi, pada saat kita menjadi tamu Allah, pada saat kita punya masalah dengan seseorang, pada saat kita meninggalkan mereka pergi ke tanah suci, nanti di sana ada hal-hal yang sambil makan ya Mi, soalnya aku belum makan dari pagi. Silakan. Kalau Umi itu kayak begitu. Sebetulnya kemarin pun masalah JTC, Umi sebetulnya pengen duduk di tengah gitu ya. Tapi kalau JTC itu udah parah banget, udah nggak bisa lagi Umi duduk di tengah. Awal-awalnya karena Umi tuh memposisikan diri bahwa ini saudara Umi dekat, ini saudara Umi dekat. Tapi semakin lama, bahkan Umi dikatakan oleh Bang Wan itu si Umi Dini sama Kang Yan itu katanya binatang. Loh Cebi, Umi bilang, kalau Bang Wan mengatakan Umi sama Kang Yan binatang,
mohon maaf Bang Wan, itu bapaknya binatang. Karena apa? 2 hari yang lalu kita sudah sepakat di Zoom untuk tidak membahas ini. Baru turun dari Zoom masih dibahas. 2 hari itu pembahasannya makin parah. Umi baru kemarin loh buka-bukaan sama Bang Zuma itu, ngebongkar mereka itu baru kemarin sama teman-teman itu kan. Tapi mereka 2 hari yang lalu udah sepakat di Zoom, begitu turun udah senggol Bang Zuma lagi, senggol api lagi kan begitu. Nah sekarang kita buka dianggap Umi sama Kang Yan binatang. Kalau Umi sama Kang Yan binatang karena tidak terima, mereka sudah bersepakat untuk tidak nyenggol ini lagi disebut binatang. Dia bapaknya binatang dong kalau gitu. Ayo bapak binatang naik dong kalau dengar di bawah. Ya, kita buka-bukaan aja siapa yang waktu kita sudah bersepakat 2 hari yang lalu di Zoom untuk tidak senggol-senggol, turun dari Zoom masih senggol-senggol gitu Kasti. Makanya kalau Umi tadi juga greget sih, Umi bilang, ya Umi masih kemana gitu kan. Umi lagi di room Kak Tuti. Umi katanya suruh masuk room Mama Moza. Bang Dul udah bukain room. Udah dari tadi Bang Dul, bentar dulu Umi lagi di room Kak Endel. Bang Dul udah buka room, Umi ke room saya. Ini ada hal yang harus diselesaikan penting. Umi sama ke Kak Inan, ke Bang Dul, ke Kak Hesti, bicara sama. Ayo kita saling raba hati kita sendiri, diri kita sendiri, ya kan? Hilangkan kebencian itu. Coba kita berdamai dulu lah. Bagaimana kita bisa berdamai dengan orang pada saat kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Susi dari kemarin on cam aja. Kenapa emang kalau nggak on cam? Umi dari pagi aku udah makan. Ya udah makan dulu lah. Itu digigit loh. Digigit dulu itu, dikunyah dulu, jangan ditelan langsung. Emang cepat aku makannya. Ya. Ya begitu ya udah makan lah. Kalau kita berpikir hanya masalah aja kayak sih, kapan kita makannya, ya kan? Kapan kita cari duitnya, bener nggak? Udahlah, ini dunia maya itu. Coba kalau nggak percaya, kita ribut di dunia maya pada saat ketemu di nyata, ngopi, ya kan? Ngopi bareng, ngerumpi bareng, nah kayak gitu. Udah ya, Kak Hesti, walaupun Kak Hesti tidak berbicara langsung sama mereka, tapi Kak Hesti maafkanlah dalam hati Kak Hesti, maafkan mereka. Umi juga nanti akan bicara sama mereka walaupun tidak langsung. Ayo saling memaafkan aja gitu. Sebenarnya enggak Umi, sebentar aku perjelas dulu. Sebenarnya aku sama dia itu belum di sini. Belum di sini, tolong dulu. Ya di bawah dulu. Sebenarnya aku nggak ada punya masalah dengan beliau itu. Cuman beliau perempuan itu yang pertama memfitnah saya itu, dan saya mempertemukan orang itu sama Uma Moza, aku sebut aja ya, Uma Zaza. Uma Zaza. Nah aku pertemukan, aku bilang, Uma, kau kan ngomong ini kan, Uma? Iya bunda, kau menyuruh aku menyampaikan kepada dia seperti ini kan, Uma? Iya, sesuai amanah, tidak kukurangi, tidak kulebihkan omongan itu. Si perempuan ini tidak terima karena kata-katanya cuman Uma, entah apa aku lupa dulu ya, kayak kata Uma lagi gak mau ngomong gitu aja, jadi dia gak terima. Seakan-akan si Uma ini banyak cerita. Terus lagian gini Umi, apapun yang diceritakan Uma gak mungkin ku sampaikan sama dia. Sama kayak Umi, kan aku bilang Umi pernah difitnah ini, ada nggak aku nyebut nama orang itu? Gak ada kan? Ya Allah, belum juga, itu azan di tempat Kak Hesti, di Umi belum. Di Umi belum. Jadi sebetulnya begini Kak Hesti dan teman-teman di bawah, ada kalanya kita bisa menjadi seorang filter gitu ya, menjadi seorang penyaring pada saat ada pembicaraan dari teman kita. Kalau bisa nih ya, kalau bisa kita saring, jangan sebaliknya itu maksudnya gini, pada saat teman kita menyampaikan pesan ke kita 1 senti, lalu sampai ke teman yang di itu kan jadi 1 meter. Kalau Umi sih prinsip Umi, kita punya masalah besar, gimana caranya kita perkecil? Kita punya masalah kecil, gimana caranya kita hilangkan masalah itu seperti itu. Umi. Justru karena aku nggak menyampaikan, jadi dia ngamuk. Kak, masuk aja Kak. Sendiri ya, kirain. Justru karena aku tidak menyampaikan, jadi dia nggak terima. Maksudnya tuh
Udah Kata-kata makanan si lagi Uma ini kan, udah pasti makanan lagi kan, yang datang makanan lagi kan, yang ditaruh di bawah. Makan lagi. Ya ampun, 3 porsi. enggak gitu. Itu satunya nasi, satunya lauk. Apa tuh? Ayam. Heeh. Telur ada gabung ya. Heeh. Nasi itu sini. Heeh. Udah, bawa aja. Kan ada dasar tukang makan. Kasih ya. Ya. Lihat ya, Gak ada utang aku ya. yang di atas belum habis, baru datang lagi ditaruh di bawah, pura-puranya tinggal yang atas. Jadi gini, Umi. Kayak contohnya gini, contohnya nanti gini. capek loh itu, nanti di sana tawaf capek loh. Jadi Dikurangin gini, Umi. lemaknya. Contohnya gini. Contohnya Umi gini. Umi lah contoh Umi. Umi cerita nih sama aku tentang si A lah ini ya. Umi cerita. Terus si Umi bermasalah sama si A ini. Terus si A ini minta menjembatani saya, dia minta tolong sama saya untuk menjembatani Umi sama si A. Si A ini memang teman dekat saya juga. Umi juga saya kenal. Cuma saya lebih dekat ke si A daripada Umi ceritanya. Nah, bermasalah ini Umi sama si A. Si A minta tolong menjembatani. Terus Umi ngomong kayak gini. Memang Umi ngomong panjang kali lebar tutup gitu. Cuman aku bilang apa yang harus aku sampaikan kepada si A. Terus Umi ngomong bilang gini, bilang aja lagi nggak mau ngomong gitu. Itulah contohnya lagi nggak mau ngomong. Ya udah, kata-kata yang Umi minta itu lagi nggak mau ngomong aku sampaikan. Jadi si A ini nggak terima. Padahal itu keluar dari mulut Umi yang ngomong gitu. Jadi nggak lebih nggak kurang kata-kata itu. Nggak ada aku ngomong apa-apa, nggak ada menyampaikan apa-apa. Malah aku difitnah. Umi katanya bertengkar sama dia itu gara-gara saya. Saya telepon aja Uma saja ya. Nih gara-gara kau juga saja ya yang ya. Udahlah. Udahlah. Jadi gara-gara itu kan nggak mungkin Umi kan curhat sama saya, kan nggak mungkin saya ceritakan curhatnya Umi, kan nggak mungkin karena Umi kan teman saya, kan itu kan nggak mungkin. Terus kalau saya menceritakan apa nih teman, pokoknya Umi cerita semua, terus aku ceritakan sama dia, sama aja aku merendahkan Umi di depan dia. Kasih kalau gini, mau nggak kita duduk satu room, kita berdamai. Kasih kan Nggak, dia nggak ada masalah. Enggak, Umi, maksudnya kalau saya kesalahpahaman ini, kalau nggak ada masalah nggak mungkin ribut-ribut. Kasih kesalahpahaman ini kita luruskan, duduk bersama, mau nggak? Mau nggak? dengerin ya Umi, dengerin baik-baik. Umi penengah, mau nggak duduk Dengerin, bersama? saya sebutkan ini kita namanya ya. turunkan. Saya sebut, nih. Waktu itu dia sama si Uma saja. Kalau mau diginiin harus ada Uma saja, Uma saja. Terus ada Unilendra. Terus mohon maaf Kak, mohon maaf banget Kak, aku sebut namamu ya Kak, mohon maaf banget Kak, kakakku. Ada Kak Rahma. Kak Rahma ini orang Jakarta, bukan Bunda Rahma ya, tapi Kak Rahma. Tahu. Dan nah, Kak Rahma ini ngomonglah sama si Inan, mereka berempat. Si Inan ini udah memfitnah saya. Lalu Unilendra mengatakan saya nggak akan dengar omonganmu sebelum Sesti naik. Naikkan Sesti. Kita ada telepon berempat WA. Naikkan Sesti. Naik. Aku kalau ada dia aku nggak mau. Aku kalau ada dia nggak mau gitu, nangis dengan gaya nangisnya. Naik aku. Dia turun. Akhirnya Uma bilang, yaudah Bunda, coba nanti aja Bunda apa itu. Unilendra gak mau. Kalau mau klarifikasi Sestinya naik, kita dengarkan. Kenapa dia takut sama Sesti? Nah itu ya. Masih ingat aku kejadian itu. Dan jangan lupa, masih ada bukti. Saya masih nggak mau beberkan loh bukti-bukti. Udah, itu Jadi maksud aku gini Kak Esti, yang aku sih nggak tahu ya permasalahan kalian, sebetulnya nggak tahu. Aku taunya waktu Kak Inan datang ke aku dalam kondisi terpuruk, aku sebagai saudara muslim ya aku wajib menguatkan juga gitu Kak Esti. Nah maksud Umi gini loh, Umi tidak mau tahu masalah kalian apa. Umi bukan orang kepo yang ingin tahu. Ini kan Kak Esti kemarin nggak puas nih dengan perkataan Bang Dul, ya kan? Kak Esti nggak puas dengan perkataan Bang Dul, mau nggak? Biarinlah yang lain nggak apa-apa.
Cuman Umi nggak Iya. mau buka masalah lama. Umi mau Kak Hesti berdamai. Umi mau Kak Hesti berdamai sama Kak Inan sama Bang Dul. Boleh. Kenapa? Karena Kak Hesti mau berangkat nih. Bersihkan hati Kak Hesti. Bener nggak? Dia Oke, siap. boleh nggak? Umi. Ya, dengan Nggak usah, ya, nggak usah boleh bawa. Umi. Karena kalau gini Kak Hesti, kalau kita bawa orang lain itu tidak akan beres. Yang Umi mau ini bukan mau membuka masalah yang lalu, tapi Umi mau Kak Hesti karena Kak Hesti mau berangkat tanggal 9 kan. Oke. Waktunya sebentar lagi loh. Kak Hesti tanggal 9 mau 24. berangkat. Tanggal 20. Oh, tanggal 24 ya nggak apa-apa. Masih ada waktu sekitar kurang lebih 1 Boleh, bulan ya. aku cuma ya boleh. Nah ikat ke sini. Aku cuma bilang kenapa dia bilang tadi malam itu kita sebut aja namanya blokir permanen. Dia itu sudah memfitnah. Nah saya letak fitnahnya di mana itu? Enggak, Kenapa kamu ngomong gitu? maksudnya gini loh. Kita tabayun itu tidak membuka masalah lamanya. Udahlah kita maaf. Iya kan itu Umi masalahnya Umi Oke, ya. sayangku cintaku. Bentar Umi suruh Bang Dul naik ke sini dulu ya teman-teman, tolong dong ke live Bang Dul, kata Umi suruh masuk ke room Kak Hesti gitu. Kalau Kak Inan lagi di rumah sakit karena lagi ditemenin suaminya. Tadi naik ke room. Teman-teman ada yang bisa panggilin Bang Dul nggak? Tolong bilangin. Udah, Oke katanya ya. udah. Sudah, iya. Kerjaan aku damai-damain orang gitu loh, tapi masih aja ada yang jelek perasaannya ke aku. Padahal aku tuh dari dulu. Masalahnya Umi, seandainya dia kalau mau dia bersihkan nama dia, bersihkan nama si Inan, nggak apa-apa. Ini kan ada kata-kata, ini ya kita sebutkan aja namanya blokir permanen. Dia ini memfitnah, itu saya nggak terimanya. Saya memfitnah di mana? Saya mendengarkannya di bawah loh. Saya ada di Rumbang Juma itu pada Nggak saat itu, apa-apa, dan saya nggak minta apa-apa. main. Kasti, nanti nggak apa-apa, silahkan kalian ngobrol dulu, tanya jawab dulu. Tapi Umi pengen diakhiri dengan perdamaian. Umi pengen diakhiri Oke. dengan maaf-maafan ya. Oke. Asik. Asik. Mana ini? Oke. Umi keras sama Otan loh. Enggak, kalau sama saudara muslim itu harus berlemah lembut, nggak boleh ya kan, apalagi ngomong-ngomong yang aneh-aneh nggak boleh. Mana Bang Dul? Iya, biar terlihat juga. Bang Dul suruh off dulu itu live-nya, suruh tumbangin suruh rungkatin dulu akunnya, bilang Suruh Umi yang katin ini. komalnya, suruh masuk sini sebentar. Iya. Kita juga kan harus bersyukur, berbahagialah ada saudara kita Kak Hesti ya, udah tanggal 24 berangkat mau umroh, artinya hatinya harus bersih gitu loh ya, perasaannya harus bersih. Kita bantu juga nih, ada sedikit permasalahan kita bantu untuk menyelesaikan. Tengok tuh fitnah di bawah. Hesti tukang adu domba, Hesti tukang tipu, dipecat Bang Juma, tengok itu. Nggak usah kayak gitu, muslim bukan, nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu ya. Oten. Bisukan aja kalau Oten. mereka memang maunya kayak begitu, memang maunya muslim itu terpecah, tapi sorry ya, nggak bisa muslim itu dipecahkan kayak gitu aja ya, karena muslim itu ada batasan, ingat ya, muslim itu ada batasan pada saat memutuskan tali silaturahmi itu hanya 3 hari, ingat tuh, hanya 3 hari. Kata Allah apa? Tidak akan kubuka pintu surga sebelum kalian menyelesaikan permasalahan kalian ya. Makanya kenapa pakai batasan 3 hari? Kalau sudah itu ya udah berdamai lagi lah. Ada yang namanya tabayun gitu. Oten, iya. Kalau Oten di mute aja, karena memang Oten maunya kayak begitu. Hidupin lampu luar. Malah naik ini wasit yang ini. Assalamualaikum. Tunggu sebentar, Bang Dul. Waalaikumsalam. Rungkatkan roomnya ya. Iya, masalahnya ini aku nanti kalau kalian udah naik ngobrol-ngobrol, aku sholat dulu ya, ngobrol-ngobrol dulu, tapi jangan pakai ini ya, jangan pakai emosi. Silakan selesaikan dengan baik. Ya berharap semua baik. Kemarin antara Bang Dul sama Kak Ina, Bang Dul, Kak Inan sama Bang Zuma sudah selesai. Aku juga mau Kak Hesti selesai hari ini juga gitu loh. Biarinlah yang lain nanti belakangan, karena yang lain itu
Umi nggak tahu permasalahannya, cuman ini karena Kak Hesti kemarin tidak terima dengan sikap Bang Dul, ya Bang Dul juga harus berbesar hati minta maaf seperti itu. Kalaupun misalkan Kak Hesti juga ada kesalahan, Kak Hesti juga jangan malu untuk meminta maaf. Sebenarnya maaf-maafan lah ya, namanya tabayun, silakan. Lama kali Bang Dul. Sebetulnya Iya, saya tadi tidak move on. kasih tadi Umi ada beberapa orang yang ini juga yang manggil, katanya Umi disuruh, wah kalau Umi nanti masuk ke rumah Mamoza karena Umi nggak tahu permasalahan kalian gitu kan, nanti aja lah kalau Kak Hesti lagi ini sendiri nih udah masuk. Assalamualaikum Bang Dul. Waalaikumsalam. Ya. Bang Dul, ini aku udah ngobrol-ngobrol sama Kak Hesti. Nah, nih pokoknya intinya begini ya, Kak Hesti udah jangan buka permasalahan lalu. Nah, cuman Kak Hesti kan agak nggak terima, silakan ngobrol-ngobrol dulu, tapi turunkan tensinya, turunkan emosinya. Ya Siapa kan? yang tensi Umi? Akunya Kalau aku tensi dari awal. Bukan, Kak Kalau Hesti. tensi saya tuh dari awal. Tar dulu gitu. Bang Dul, tar dulu, lanjut Kak dulu. Hesti. Aku cuman ingetin Kak Hesti turunin tensinya, turunin kolesterolnya gitu kan. Pokoknya silakan ngobrol, Umi mau, silakan kalian bertabayun dulu, Umi mau berakhir dengan damai gitu loh. Ya. Karena Umi juga tadinya maunya Kak Inan ada di sini, tapi kan Kak Inan lagi di rumah sakit. Umi berusaha menyelesaikan permasalahan saudara-saudara kita Muslim. Silakan. Apa Kak Hesti yang kemarin tidak Kak Hesti terima, dan Bang Dul kalau ngerasa salah silakan minta Aku maaf. maghriban Dan dulu ya Umi ya. Maghriban dulu ya Umi. oh ya udah maghriban dulu. Kak Hesti kalau gitu aku juga maghriban dulu ya. Yaudah kalau gitu ya. aku maghriban dulu. Aku maghriban dulu. Biarin aja ini mute, gimana? Biarin aja di mute ya. Umi, Hesti, Ya. di bawah Ya. ada Inan itu. Coba cek tadi aku tengok ada di bawah ini. Kak Inan naik. Misteris, Siapa? MRS, Namanya siapa? MRS garis bawah AI 180. Gak ada minta naik. Waduh. Gak ada minta naik. Enggak, dia di bawah tadi, dia di bawah. Ada itu. Coba cek. Iya, maksudku itu dia nggak ada minta naik, nggak ada minta permintaan. Yuk Kak Inan kalau mau gabung aja yuk. Aduh ya Allah, pilak aku jadinya. Nggak apa-apa, silakan aja mau rekam lah sepuas otak kau itu, sepuas kepala kau gitu. Rekam terus bikin PT. Ya rekam aja lah, emang boleh Bang Dul aja ya, karena Kak Inan nggak bisa naik. Oke. Iya, aku sih nggak bermasalah ya dengan Bang Dul, dengan Bainan tuh nggak bermasalah. Kalian tadi malam mau apapun itu aku nggak permasalahkan. Ya aku permasalahkan kenapa Bang Dul ngomong, kita sebut aja ya namanya blokir permanen. Dia ini memfitnah. Pertanyaan saya mau fitnah di mana Bang Dul? Apa yang saya fitnah? Itu. Silakan Bang Dul. Oke, jadi gini. Berawal dari cerita ini ya, sebentar ya. Ini berawal dari ceritanya dari Uma ya kan gitu. Ya kan? Diterima, Iya. ada kecurigaan. Enggak gini Bang, mohon maaf Bang, aku potong. Kata Umi kan gini, kata Umi jangan membahas yang lalu, ya kan? Ya kata Umi, ya kan? Jangan membahas yang lalu. Ya Itu udah, aja. kalau gitu aku turun aja ya. Loh kok turun? Nggak apa-apa, Kenapa? ceritain aja, nggak apa-apa. Oh, yaudah, Awalnya Umi, kayak nggak gimana? apa-apa, udah. Tapi Jangan nggak dipotong dulu. usah menghadirkan yang lain ya. Jangan dipotong dulu. Yuk. Ini awalnya kan kita tahu. Aku pun bukan dengan nada kebencian naik ke atas di sini. Kita kan mau tabayun. Nah, kita awalnya kan dari sini, dari Mas Haza gitu. Ada faktor kecurigaan Inan ke blokir permanen. Nah, terjadilah waktu itu seperti ini, chaos di sana gitu loh. Ribut. Nah, keluarlah muncul bahasa uang duit ini gitu loh. Nah, jadi pertanyaannya apa masukan tentang Hesti ke Bang Zuma sehingga Bang Zuma blokir itu gitu loh, blokir punyanya Inan gitu loh. Ada bahasa yang diterima Kak Inan gitu loh, sehingga Kak Inannya merasa dia terpaksa seperti dizolimin, sementara dia nggak pernah gitu loh, ya kan? Kenapa Bang Zuma?
menangkap. Jadi maksudnya Bang Dul, apa sih yang disampaikan Kak Hesti kepada Bang Zuma tentang Kak Inan ini sehingga segitu marahnya Bang Zuma sama Kak Inan gitu ya Bang Dul ya? Betul. Gitu. Oke, ini cuman sekedar ngobrol aja ya. Pokoknya diakhiri dengan perdamaian diri dengan tabayun. Diakhiri dengan saling maafkan. Silakan Kak Hesti. Maksud Bang Dul seperti itu. Oke, saya paham yang dimaksudkan Bang Dul. Saya tidak mau membawa orang lain, ada membawa Bang Zuma, bawa Uma saja ini. Jadi saya tanya sekali lagi, fitnah apa? Masalah apa yang saya sampaikan kepada Bang Zuma itu tidak ada fitnah. Nah itu kalau masalah begini, Esti. Kalau masalah fitnah itu apa? Kan aku nggak bilang sama Bang Zuma. Cuma ada bahasa apa? Sebentar dulu. Nah, inilah aku bilang, kalau mau diskusi itu satu-satu gitu loh, jangan dipotong gitu loh. Apa yang terjadi tadi malam itu, ya kan aku bilang karena ada apa sebenarnya pembahasan ini gitu loh, sehingga Bang Zuma itu memblokir Inan gitu, nggak ngasih kesempatan kalau Inan itu harus menjelaskan juga apa maksud dalam bahasa ini gitu loh. Pembahasan ini tahu-tahu Bang Zuma blokir gitu aja gitu loh. Bukankah selalu Bang Zuma itu kan begini, maaf ya Mia aku sebut ya Bang Zuma ya. Bukankah Bang Zuma selalu menggadang-gadangkan untuk kita bertabayun gitu loh. Sementara Bang Zuma sendiri nggak bertabayun menutup diri, dan itu diklarifikasi tadi malam Bang Zuma dan meminta maaf. Selesai masalah kita sama Bang Zuma gitu. Yang saya mau tahu kenapa bisa segitu marahnya Bang Zuma gitu loh, sehingga memblokir Kak Inan gitu. Nah kan itu. Gitu. Ya silakan. Yang saya sampaikan kepada Bang Zuma adalah di mana aku bilang bahwa abang katanya memakan donasi senilai 17 juta. Nah itu yang aku sampaikan. Sehingga Bang Zuma juga bertanya itu kepada Kak Inan. Bertanya kepada Kak Inan, karena Kak Inan WA terus ya, saya tidak tahu kenapa Bang Zuma memblokir. Mungkin karena Kak Inan WA terus, sehingga Bang Zuma nggak mau terganggu, hingga diblokir. Yang aku sampaikan kepada Bang Zuma adalah, Bang Zuma dituduh memakan donasi 17 juta. Tidak ada buktinya. Karena Bang Zuma tidak menyebutkan nama dan acara 17-an itu. Tidak ada video-videonya. Nah itu kan yang diminta sama Mbak Inan minta video-video itu. Dan akhirnya Bang Zuma memberikan kepada Kak Inan. Sudah, itu yang saya sampaikan kepada Bang Zuma. Sudah. Dan saya boleh tidak pernah menyuruh Bang Zuma. Boleh Kak Hesti, Umi masuk? Boleh silakan. Ya? Jadi sebetulnya ada salah terima ya. Karena Umi juga terima chat pembuktiannya. Terima ya, karena sekarang handphone Umi juga ada ya. Jadi mungkin ini salah tangkap bahwa Kak Inan itu mau donasi, nunggu euronya 17.000 dulu, 17 dulu, bukan mau donasi 17 juta. Kak Inan tanya, malah chat waktu tanyanya nanya gini, Kak sekarang euro berapa, 16.000 berapa gitu ya. Udah saya tunggu 17 dulu, bukan 17 juta lah ya. Jadi mau nunggu pada saat donasi itu mau nunggu euronya sampai angka 17 dulu gitu kalau dirupiahkan. Nah itu Umi ada screenshot dari obrolan Kak Inan waktu Kak Inan nanya ke seseorang tentang euro berapa sekarang, 17 katanya. Nah itu yang Umi tahu ya, yang Umi terima dari Kak Inan bahwa saya tidak pernah menjanjikan mau donasi 17 juta, tetapi saya tanya dulu euro berapa hari ini, 16 berapa kalau nggak salah waktu 16.400 atau berapa, ya sudah saya tunggu euro sampai 17 dulu, bukan 17 juta tapi nunggu euro sampai 17 gitu. Nggak Bang Dul, kalau nggak salah Umi terima screenshotnya itu kayak begitu loh, obrolan Kak Inan dengan orang. Betul ya. Orang yang ditanya tentang euro itu screenshot chattingannya dikasih ke Umi. Saya bukan mau mendonasikan 17 juta, tapi saya nunggu euro sampai 17 juta dulu. Maksudnya supaya apa yang mau didonasikan saya lebih gede gitu loh jumlahnya. Waktu itu mata uang di 16 euro itu sekitar 16. Dia nunggu mata uang tuh naik di 17 gitu loh. Baru dirupiahkan akan didonasikan gitu loh. Itu maksud dari beliau. Nah seperti itu gitu.
bukan donasi 17.000, nunggu euro. Itu kan Kak Inan kan iya, pakai iya, euro. nunggu mata Enggak, itu yang di uang bawah, itu berubah yang di bawah menjadi nanya. 17. Kak Inan kan duitnya pakai euro nih, nanya dulu euro sekarang berapa? Ini yang di bawah bukan 17.000, euro berapa sekarang, masih 16.400. Oh kalau gitu nanti saya nunggu 17, maksudnya supaya uang yang euro yang didonasikan itu lebih gede loh kalau dirupiahkan gitu. Paham ya? Jadi yang Umi terima sampai waktu terjadi ribut-ribut masalah Bang Zuma dituduh itu aja Kak Hesti. Terus ini Umi, terus ini sedikit Umi ya. Terus ini ada pembicaraan seperti ini, cuma nyumbang 200.000 atau berapa gitu ya kan, minta di-spill namanya gitu loh setiap kegiatan. Sebenarnya bukan tujuannya, bukan itu. Apa sih dokumentasinya? Itu yang dimaukan sama Kak Inan. Misalnya kegiatannya ini, oh ini acaranya rame atau enggak. Cuma begitu doang, bukan spill nama. Dia pun nggak mau di-spill namanya gitu loh. Nah itu di situ dia marahnya, di situ kok namaku dibikin seperti itu, jadi jelek lah kayak gitu gitu loh. Oke Bang Dul, ini kita bukan mau kembali lagi ke masa lalu, jadi Ya, Kak ke masa Hesti lalu, oke. Ya, Kak Hesti kita tanya kenapa saya dituduh kenapa kan memfitnah? Bang Dul? Ya itu penjelasan dari Bang Dul, Kak Hesti, silakan. Iya, kenapa? Silakan Bang Nur. Ya itu barusan jawabannya. Jadi maksudnya bukan memfitnah Kak Iya, Hesti, kenapa saya loh, itu nggak jawaban Umi, itu nggak jawaban. Kenapa saya difitnah? Saya difitnahnya kenapa Umi? Itu nggak jawaban. Itu jawaban masalah uang 17, Bang Juma difitnah memakan uang donasi 17. Bukan cuma ngomong ke saya. Iya, Pertanyaan saya, kenapa Abang mengatakan ini kita sebut namanya blokir permanen, ini dia kan ada fitnah. Saya mau fitnahnya di mana, Bang? Ya itu tadi. Saya mau fitnahnya di mana? Itu tadi. Saya fitnah di mana uang 17, Bang? Kejadian di Batam, ya jangan sampai kebuka loh, Bang. Jangan sampai kebuka loh, Bang. Apa yang mau dibuka? Ya, kejadian di Apa yang Batam. mau dibuka? Kejadian di Udah. Apa yang mau dibuka? Enggak, ini kejadian di Batam. Iya, Ya, santai bentar. dulu, santai Kejadian dulu. di Batam, kita ketemu, Bang. Ya, bahkan ada Abang. Ya itu kalau Abang jujur itu urusanmu, atau kamu mau bohong itu urusanmu. Tapi kejadian di Batam ada Abang, itu si Kadinka, siapa namanya ini? Kainan mengatakan ini Bang Juma abang saya ngasih uang donasi 17 juta Komennya tapi dimatiin tidak aja. ada buktinya. Nah, Komennya- itu. komennya Dan dimatiin Bang, aja. bentar dulu Bang, bentar. Dan Bang, dengerin ya Bang Dul. Uang 17 juta itu bukan sama saya juga dikatakan. Sama Kak Moza juga dikatakan, sama Uma Saja juga dikatakan, sama Unilendra juga dikatakan. Di mana saya memfitnahnya, Bang? Di mana? Mau kita panggil 3 orang ini, Bang? Kak Moza mau Saya saya panggil tidak kan? bilang Nggak uang usah, 17 juta. nggak usah. Gimana sih? Iya, Siapa? makanya saya tanya, Dengar saya dulu, dengar Abang kan dulu, bilang makanya saya dari fitnah, tadi- saya fitnahnya di mana, Bang? Itu saya Iya. tanya. Iya, saya bilang bukan masalah uang 17 juta yang keluar, bahasa 17 juta kan dari Umi. Iya, terus Abang kan Kan jadi bilang dengar dari malam. dulu, jangan nyerang dulu. Gitu. Oke, gantian. Bukan masalah uang. Bukan masalah uang. Yang saya bilang kena ini fitnahan ini seperti begini loh. Inan ini tidak mau ada bahasa mengatakan 200.000 minta uang, minta namanya di spill. Ya kalau 17.000 bukan 17 juta itu dari Umi. Kalau dari saya ya kan ada perkataan Bang Juma seperti begini, 200.000 minta namanya di spill setiap kegiatannya. Itu yang saya bilang, itu bahasa Bang Juma dari mana? Itu aja, silakan. Oke, kan Bang Juma dituduh difitnah bahwa Bang Juma makan uang donasi 17 juta. Sementara Bang Juma itu, si Kak Inan itu mentransfer 200 apa 250 ribu. Dah, ya. Kak Inan mentransfer uang acara 17 itu 200 apa 250. Ya, dan Bang Juma sudah mengembalikan senilai 5 juta. Udah, selesai. Lalu saya mau fitnahnya di mana? Silakan. Pasti bentar Umi ini dulu ya, itu masalah Bang Zuma sama Kak Inan itu sebetulnya udah selesai waktu itu juga. Yang Umi harapkan ini di sini sekarang ini luruskan dulu loh ya.
masalah kainan kata Kak Hesti 200.000 itu sebetulnya enggak, bahkan buktinya ada di Umi juga, apa sih yang memang bukan untuk Agustusan juga, tapi tidak dibahas sih masalah itu, ada untuk masjid, ada untuk apa, itu sebetulnya kalau di total lebih dari sekian, tapi udah kainan pun waktu itu tidak minta kembali, tapi Bang Zuma ya udah minta kembalikan seperti itu. Jadi sebetulnya masalah itu udah clear gitu ya. Apa? Enggak, aku ngomong sama itu. No. Ya sebenarnya udah clear, tapi kan Bang Dulnya yang melebar kan. Umi dengerin sendiri kan penjelasan Bang Dul. Bang Dulnya yang melebar kan udah clear. Saya cuman bertanya, kan dia naik di Komal Bang Zuma. Dia mengatakan kita sebutkan namanya blokir permanen. Dia ini mau fitnah. Nah, pertanyaan saya mau fitnah di mana? Kan sudah clear itu yang masalah. Enggak, itu. gini, ada bahasa, ada sedikit Bang Zul itu karena gini, antara kainan Bang Zul sama Bang Zuma itu merasa masih belum belum terbuka semua karena belum dipertemukan dalam satu ruangan gitu ya. Nah kemarin itu sebetulnya mereka berdua tuh ingin sekali bertabayun. Umi juga pengen mempertemukan mereka, tapi susah sekali gitu kan waktunya. Maksudnya waktunya Bang Zuma kan sibuk, kadang-kadang Bang Zuma bisa, yang lain nggak bisa. Nah kemarin itu kebetulan Umi lagi di atas, Bang Dul DM Umi tolong naikkan saya pengen klarifikasi, dan akhirnya kemarin pun Bang Zuma sudah sama-sama saling meminta maaf, sama-sama saling memaafkan juga. Nah harapan Umi juga Kak Hesti itu kayak beginilah, udahlah yang lalu udah biarin, itu masa lalu nggak usah diungkit-ungkit lagi Bang Dul sama Kak Hesti. Umi dengarkan sendiri kan. Dengar dulu. Umi mendengarkan sendiri, netizen juga di bawah mendengarkan kan. Yang melebar siapa? Yang membahas masa lalu siapa? Kan Bang Dul. Saya nggak ada permasalahan itu dari tadi. Kan Jadi dia yang Umi cerita begono begini. Saya hanya bertanya, Umi mohon maaf. Saya hanya bertanya, kenapa saya dibilang fitnah? Itu loh Umi, tolong diperjelaskan. Ini malah bahasa ini kan udah clear. Lalu saya mau fitnahnya di mana? Nah itu loh. Bang Dul yang melebar bahas itu nggak ada hubungannya. Abang mengatakan saya mau fitnah. Kalaupun ini Bang Dul dengerin ya. Kalau abang bilang kalaupun ini masalah sama Inan, kan abang yang ngomong bukan Inan. Abang yang ngomong tadi malam bahwa abang mengatakan saya mau fitnah. Abang dong, mulut abang. Saya nggak bawa Inan. Ya udah, saya tanya fitnahnya di mana? Saya fitnah abang di mana? Itu terjadi di Komal sini kan, di Komal Hesti dulu kan, blokir permanen kan, dulu kan. Lebar. Kok melebar? Nah, Ya kan, membahaskan 200.000 minta disepil namanya. Kan sudah dijelaskan Bang, sudah dijelaskan kan uang Apa itu. yang sudah dijelaskan? Sudah dijelaskan Apa, mana? Penjelasannya kan? mana? Nah saya fitnahnya di mana Bang? Saya fitnahnya di mana? Nah itu 200.000. Fitnahnya di mana? 200 ternyata bukan 200.000. Enggak Kak Hesti, bukan 200.000. Ini ada Umi loh. Enggak, bukan 200.000. Itu karena Bang Zuma kan minta hitung saja gitu kan. Ya udah Umi sampaikan kayak begitu. Kalau dihitung-hitung ya lumayan besar juga, makanya kenapa Bang Zuma mengembalikan supaya tidak ada permasalahan. Sebetulnya itu Kak Inan sudah enggak mau ya terima itu, tapi Bang Zuma tetap mau kembalikan. Nah Kak begitu, makanya kenapa waktu itu udah selesai. Ini hanya ini Aku saja. potong Umi, udah biar capek kali pun. Dengerin ya Umi ya, dengerin baik-baik, dengerin. Ya, saya bilang sekali lagi, saya bilang ini ya, di mana Bang Zuma dituduh memakan uang donasi 17 juta acara 17-an, di mana kakaknya Inan. Udah. Dan Bang Zuma mengatakan nggak ada 17 itu, Dek. Adanya 200.000, Dek. Ini buktinya. Aku nggak capek kali aku nyari-nyari WA-nya. Ini buktinya, Dek. Itu Bang Zuma yang ngomong, bukan saya. Bang Zuma 200.000, Dek. Ini buktinya. Ya udah kalau gara-gara ininya, Dek, udah balikin aja duitnya. Dibalikin sama Bang Zuma 5 juta melalui Umi Mican. Nah, saya mau fitnahnya di mana, Umi? Gini Kak Hesti, sebentar. Ini makanya tadi yang Umi jelasin yang masalah 17 juta itu bukan Kak Inan mau donasi 17 juta, bukan, tapi Kak Inan nunggu rupiahnya jadi 17 dulu, makanya itu kan. Nah supaya lebih besar. Mengenai masalah 5 juta itu pun berdasarkan bukti transfer rekening dari Kak Inan, ya kan. Ada ke beberapa nomor rekening. Bang Zuma bilang iya Dek, mungkin tidak terkontrol sama abang karena masuk ke beberapa rekening kayak begitu. Itu mau udah selesai. Nah cuman yang tadi Umi minta Kak Hesti, apa sih yang jadi keberatan Kak Hesti dari Bang Dul? Kak Hesti merasa difitnah. Keberatannya itu Umi, kembali lagi keberatannya kenapa?
Nah, ya tadi malam kenapa dia bilang nih kita sebut namanya blokir permanen dia saya tanya mau fitnah di mana itu Iya, loh, yang saya Bang Jul fitnah. sudah Jelasin ya. Bang Jul sudah menjelaskan itu kan kenapa sampai itu artinya udah selesai. Ini hanya kesalahpahaman, ya kan? Hanya kesalahpahaman. Benar nggak? Pada saat Kak Hesti bilang Bang Zuma mengatakan karena Kak Inan dianggap sudah transfer 17 juta, bukan transfer 17 juta gitu loh. Saya nggak bilang Kak Inan transfer 17 juta. Saya bilang Bang Juma tuh dipitnah memakan donasi 17 juta. Siapa Dan yang itu fitnahnya? dikir. Loh, siapa yang fitnah? Itu dari mulut Kak Inan tuh dari atas orangnya. Oh. Kak Inan mengatakan Bang Juma, kakaknya, abangnya dari mana itu? Bang abangnya Kak Inan memberikan donasi 17 juta. Udah, kepada Bang Juma, kakaknya Bang Inan. Nah, itu Kakaknya Nah, Kak itu, nah, Inan, saya- bukan Kak Inan ya, bukan Kak Inan ya. Kak Inan cerita kepada saya itu abang dia mengirimkan donasi 17 juta kepada Bang Juma dan Bang Juma mengatakan itu tidak ada uang itu deh, adanya cuma 200.000 dan Bang Juma sudah mengembalikan 5 juta. Nah itu, nah yang jadi pertanyaan saya tadi malam Bang Dul naik ke rumahnya Bang Juma mengatakan kita sebut ya namanya blokir permanen, dia itu memfitnah. Nah saya fitnahnya di mana? Kan. Udah aku jelaskan tadi tuh. Udah, Hei, udah boleh ngomong. Oke, silakan. Silakan. Bang Dul di mute dulu. Kasih mute dulu. Silakan Kak Inan. Ya, oke, saya ngomong ya. Kalau dari rekaman yang dikirim Bang Juma, bukan masalah itu. Bang Juma soalnya kirim rekaman suaranya Hesti ke saya. Gitu. Masalah 17 Agustus itu saya bukan bertelepon sendiri dengan si Hesti, tetapi Hesti mengundang saya masuk ke dalam teleponan itu bersama Mbak D. Mbak D ada saksinya di situ. Dan Mbak D juga tadi udah ngomong ke saya. jangan melebar Kak Inan, Jadi- jangan melebar ini aja Kak Inan, Enggak, jangan bawa ini orang tidak lain lagi ya melebar. Allah. Ntar dulu, Bukan, Kasih saya nggak bawa orang lain. biarin Jadi biar di untuk sini- menjelaskan dulu. Yang penting akhirnya Ya, ini karena kita di sini maaf-maafan yang ya. yang saya tahu dari rekaman Hesti ke Bang Juma itu di forward ke saya. Gitu loh. Di forward ke saya bisa buka rekamannya itu karena masih ada. Gitu. Isi forwardannya itu seperti ini. Abang tahu nggak Bang? Dia itu marah-marah karena abang tidak mengasih video dokumentasi 17 Agustus. Bahkan abang dituduh hidup memakan dari uang-uang sultan. Itu yang dia bilang. Tidak ada yang masalah 17 juta. Kalau masalah 17 juta, memang aku mau kirim uang. Ya, memang aku mau kirim uang. Tetapi waktu itu bukti chat masih ada. Bukti itu masih 16.000 sekian-sekian. Nah, aku bilang sama teman aku yang di Indonesia, oke, nanti aku tunggu 17 ya. Iya Kak, bentar lagi 17. Udah. Nah, tetapi permasalahannya yang dia Hesti kirim voice note-nya itu bukan itu. Voice note-nya itu mengatakan bahwasannya aku marah-marah masalah dokumentasi. Dan terus Bang Juma hidup dari Sultan. Itu aku masih punya voice note-nya. Dah, aku tidak mau memperlebar masalah ini. Ya. Dan kamu Hesti, ingat. Oh, udah sebentar saya potong. Tunggu dulu, Itu tunggu. kata-kata Aku darimu banyak loh. ngobrol. Itu kata-kata darimu loh. Aku bisa bawa Uma saja di sini sebagai bukti. Dan aku juga Aku bisa tidak- bawa aku tidak- Karini di telepon dari tadi. Dan ingat jangan sampai melebar. Ingat ya. Dan Bini itu kata-kata darimu Kak Inan. Dah ya. Dan ingat Bang Dul juga pernah mengatakan pada saat Bang Juma dalam mobil. Oke, Kak Inan sebentar, Kak Inan. Kita Jadi gantian, melebar Kak kan? Inan. Jadi melebar. Kak Inan kita gantian, Itu kita gantian. melebar. Ya. Kak Inan Jadi gantian. melebar. Oke, silakan Oke, Hesti Umi. dulu. Itu perkataan daripada itu. Dia sendiri yang ngomong seperti itu ke saya. Dan saya menyampaikan ke Bang Juma. Dan itu bukan ke saya saja yang ngomongnya. Saya bisa telepon Uma saja. Ini Karini saya telepon belum jawab. Dan dia juga menyampaikan kepada Karini. Udah, jangan sampai melebar. Tidak ada. Mohon Aku maaf, tidak ada menyampaikan tapi melebar. kemana-mana. Dan ingat Bang Dul Jangan juga menyampaikan memfitnah Bang kemana-mana. Juma ya. Ya, Bang Dul juga memfitnah. Padahal itu Bang Juma bikin fitih dia di dalam mobil ada dia sambil ngapain uang. Dia tengoklah gayamu itu, gaya si Juma itu. Itu loh Dul. Ingat, Iya, jangan betul. sampai Kalau itu memang ada. kebongkar loh.
Iya, oke ya. Nah, ini Semua sekarang tuh, Jangan melebar. sekarang Jangan enggak, jangan sekarangnya gini, kepikir-pikir lah. enggak melebar. Permasalahannya kemana sih itu? Jangan Kemana? melebar. Saya Oh, saya kamu- Sekarang Ngomong saya dia, apa masalah ya? tunggu, aku nggak bisa Bentar. lama ya. Sekarang Bentar, gini, bentar. sekarang ini maunya Bentar apa? Bang Dul. Sekarang maunya apa? Karena dari Maunya tadi kan aku lihat Hesti asik bilang pejina. Apa hubungannya sama kamu kalau aku jadi seorang pejina? Aku tanya sama kamu. Kalau aku mau pejina, PP aku yang dipakai, bukan PP kau. Aku yang nanggung dosa, bukan kau. Enggak urusan kau. Dah. Atau Oke, kau saya jawab. mau aku mengentot sama orang itu nggak urusan kau, Hesti. Dengar, kalau kau bilang aku pejina, bukan dulu aku pejina, sampai sekarang aku pejina. Apa urusanmu? Urusanmu apa? Oke. Udah itu. Jadi tolong saya tidak ada Oke, saya jawab. Saya kalau jawab. kau nggak ada Saya jawab. urusan, jadi kau stop cerita tentang aku, oke? Stop. Terima Oke, kasih. oke. Sebenarnya cerita ini sudah stop kan? Nah, lari kan gitu. Dia kebiasaan. Nah, gitu. Ngomong dia ini kebiasaan. Kelihatan banget kamu biang keroknya. Sebenarnya omongannya sudah stop. Sebenarnya. Dan saya tidak pernah membahas kau lagi, Inan. Karena Sidul tadi malam mengatakan Hesti, kita sebut namanya, blokir permanen, dia fitnah. Kan kalian yang memulai, bukan saya. Dan ingat ya, Inan, ingat, kamu yang memfitnah saya, mengatakan hubungan kamu retak sama Uma saja. Kamu kenapa kabur? Kenapa nggak dengar saya? Kamu jelaskan yang tadi. Kan kamu yang mengatakan Bang Juma memakan uang donasi sultan-sultan. Kamu loh yang ngomong, kamu. Saya menyampaikan itu kepada Bang Juma. Kamu sudah, dan kamu sudah mengakui kan tadi bahwa iya uang 17 juta. Kau sudah mengakui kan? Sudah. Ingat kata Bang Juma tidak memakan uang 17 juta itu. Bahkan uang 17 juta itu tidak ada masuk ke rekening Bang Juma. Akhirnya mulut kau keceplosan kan? Kau memfitnah Bang Juma, kau katakan bahwa Bang Juma memakan uang 17 juta. Ingat, kau keceplosan. Sudah terbukti. Saya nggak butuh pembelaan. Saya cuma nggak terima pernyataan Sidul tadi malam di komarnya Bang Juma mengatakan, kita sebut namanya blokir permanen. Dia ini apa tadi? Lupa aku kan jadinya. Dia ini apa sih? Lupa aku kan. fitnah. Dia ini memfitnah itu sebenarnya sudah clear. Seandainya Bang Dul tidak menyebut nama saya, tidak mengatakan saya tukang fitnah, kemungkinan saya nggak akan membahas kau, Ina. Oke, aku jadi masalah. Mereka tidak dengar ya. Mereka di atas pun tidak keberatan aku sebut namanya. Pertama. Ya jelas lah orangnya namanya, nama aku disebut lu. Situ mau panjang lebar. Gantian Kak Hesti, gantian Kak Hesti. Gantian. Kenapa kau ketawa? Kok kesurupan? Karena kamu Gantian. lucu. Gantian Kak Hesti, Apa yang gantian. lucu? Ya udah, Kau mute dulu Kak Hesti. kejang-kejang kayak gitu aja kayak kesurupan gitu, aku nggak lucu kulihatkan. Jadi begini, aku mensepilkan namamu, aku minta izin sama mereka, nggak apa-apa, silakan. Apa yang dijawab sama Bang Zuma? Iya Bang Dul, saya tahu, saya minta maaf, saya salah. Itu loh kata Bang Juma tadi malam. Saya salah, saya udah tahu katanya. Saya minta maaf. Ini ada Umi. Karena aku yang minta naik sama Umi naikin saya mau klarifikasi. Kenapa? Karena saya diserang. Makanya saya mau klarifikasi. Kalau saya nggak diserang, saya nggak mau. Dari mana? Apa yang terjadi dengan Mama Moza? Apa yang terjadi sama Sanora? Mereka fitnah saya, mereka buka aib saya. Kalau itu benar, kalau nggak benar gimana? Kan seperti itu. Ada saya serang, nggak mau saya serang, saya diam, saya cool down, capek sendiri kok ntar, gitu. Ya saya pertanyakan cuma itu gitu loh. Kenapa bisa sebegitu bencinya Bang Zuma bisa memblokir gitu? Sementara Bang Zuma itu kan hanya bilang ke teman-teman, mari kita tabayun. Kenapa di posisinya kayak ini nggak mau tabayun malah diblokir? Intinya tadi belum nggak mau bicara itu, mau bicara kenapa bukti screenshotnya ini apa? Pengiriman itu, transferan itu sampai ke logika gitu. Saya Bang Zuma. Karena saya tidak tahu masuknya dari mana ke Bang Zuma. Mungkin dengan cara begini Bang Zuma bisa angkat bicara untuk tabayun.
Intinya semalam Bang Dul cukup gentle juga mengakui ya mengenai rekening yang masuk ke logika itu diakuin, dan Bang Zuma juga sama-sama sih sebetulnya Kak Hesti minta maaf karena Bang Zuma juga sudah terlalu percaya dengan omongan orang-orang yang mungkin baru Bang Zuma kenal seperti itu, dan Bang Zuma juga bilang ya kalau nggak salah kemarin 2-3 hari ke belakang Kak Inan live Bang Zuma mau masuk, tujuan Bang Zuma mau masuk live ke masuk ke live-nya Kak Inan itu mau minta maaf juga. Ya karena memang Bang Zuma juga gentle mungkin bahwa saya juga salah, Bang Dul juga kenapa naik karena mau ngakuin saya salah gitu loh. Akhirnya alhamdulillah tadi malam baik Kak Inan, Bang Dul sama Bang Zuma sudah terjadi kesepakatan berdamai dan saling memaafkan. Nah Umi juga maunya kayak gitu loh Kak Hesti sekarang sama Bang Dul ini, supaya tidak ada ganjelan lagi. Kak Hesti mau berangkat enak gitu kan. Ayo saling maafkan. Saya tetap pada pendirian saya. Saya tidak akan minta maaf kalau saya tidak salah. Dan Bang Dul tidak menjelaskan, ya. Dan saya sudah mendengar jawaban dari Bang Dul semuanya. Tidak ada penjelasan kenapa Bang Dul mengatakan saya fitnah. Tidak ada jawabannya, ya. Jawabannya masalah isinan ini itu. Dan saya tidak mau tahu kalian mau apa kayak apa, itu urusan kalian. Cuma jangan sebut nama saya lagi. Ya, ini karena Bang Dul menyebut nama saya tadi malam. Coba seandainya dia gak nyebut, orang di atas tidak keberatan, saya ketawa lah Bang. Kenapa saya ketawa? Lucu. Ya jelas-jelas orang di atas tidak keberatan karena gak nama mereka. Ya, Bang Zuma juga membiarkan menyebut nama aku kan cuma blokir permanen. Bang Zuma gak berpikiran Anda menyebutkan, mengatakan saya mau fitnah. Ya saya dengar di bawah, saya nggak terima dong dikatakan saya fitnah. Makanya saya tanya fitnahnya di mana, dan abang tidak menjawab. Udah clear aja. Oke, jadi gini daripada ini nggak ketemu juga poinnya. Oke Bang Dul, saya tidak mendapatkan jawaban, tapi alhamdulillah dengan kecoplosannya Kak Inat sudah mengakui bahwa dia mengatakan bahwa Bang Zuma memakan donasi 17 juta, dan semoga ini didengar oleh Bang Zuma. Dan Bang Dul, emang ada dia ngomong kayak gitu tadi. kan tadi Mana Nggak ada loh, Kak. Ya Allah, Nggak ada, boleh nggak ada. lah. memang di bilang 17 gitu. tapi belum ditransfer kan tadi. Ini bisa diputar loh, ini bisa diputar. Iya, tapi iya. belum ditransfer. Silakan putar lagi, Ya, silakan putar. Tapi artinya dia dia nggak ada sudah bilang mengakui fitnah bang, itu, walaupun gitu belum loh. ditransfer, kan dia sudah ngomongin ke orang-orang, kan uangnya Aduh, belum. gimana Umi? Umi ini gimana nih? Umi? Bukan Kak Hesti, Kak Inan bilang 17 itu saya telepon ke orang Bandung, saya belum transfer dulu karena nunggu uang Euro 17 jadi 17.000, bukan Iya, belum saya ditransfer nyimak itu. Umi, uang itu kan gitu belum ditransfer. Kan saya udah bilang uang itu Ya belum karena nunggu, ditransfer. Iya, sampai 17. dia karena nunggu. Iya, tapi dia sudah ngomongin ke orang-orang, ngomongin ke saya bahwa uang itu sudah dikirim ke Bang Zuma. Ngomong ke Karini, uang itu sudah dikirim ke Bang Zuma. Ngomong ke Unilendra, uang itu sudah dikirim ke Bang Zuma. Ngomong ke Uma saja, uang itu sudah dikirim. Tapi pernyataan dari dia uang itu belum dikirim. Oke, berarti Bang Zuma di sini benar bahwa uang itu tidak ada masuk. Sudah clear. Sudah. Yang Jadi saya transfer nggak, Kak Inan apa kakaknya, apa abangnya? kan belum ditransfer. Dia cuma Bukan bilang yang itu dikirim. enggak yang bilang 17 juta itu yang mau transfer itu Kak Inan atau abangnya? Abangnya Oh, menyuruh Kak Inan abangnya. untuk mentransfernya. Abangnya menyuruh Kak Inan untuk mentransfer, gitu kan? Karena di luar negeri kan abangnya. Oke lah, karena memang seperti yang kata Kak Umi Michan, saya hargai perkataan Umi Michan bahwa karena saya mau berangkat dan saya juga tidak ketemu jawaban dari Bang Dul. Saya pribadi minal aidin Bang Dul, mohon maaf kata-kata saya kalau ada yang salah menyinggung abang. Masya Bang, Allah, keren. saya sebenarnya bentar Umi, saya sebenarnya gak ada masalah sama abang. Demi Allah saya gak membenci abang. Demi Allah. Hanya saja karena abang menyebut tadi malam itu loh Bang, greget Bang. Namanya kita kan perempuan, kita darah-darah panas, emosi. Mulutnya Bang. dua ya, Keluar. mulutnya dua ya. Terus kan gak terima gitu loh Bang Dul. Ingat Bang, aku gak punya masalah sama Bang. Dari dulu pun aku tidak ada masalah sama Abu Bang. Begitu juga dengan Kak Inan. Tapi abang mungkin lebih tahu siapa Kak Inan itu dibandingkan saya. Jadi gitu Bang. Jadi saya minta maaf Bang. Insya Allah dengan keberangkatan saya menjadi dilancarkan gitu ya Bang Dul ya. Saya mohon maaf Udahlah, Bang aku Dul. minta maaf mohon juga maaf. ya. Kalau aku memang ada salah, aku minta maaf juga ya. Mudah-mudahan Iya, menjadi Assalamualaikum pribadi yang lebih baik. wabarakatuh. Tolong dimaafin belum saya. selesai, belum selesai Belum Bang, selesai. Bang Dul. Sebentar, kasih Sabar saya dulu. kesempatan. Saya kasih kesempatan. Oke. Saya minta maaf sama Hesti ataupun yang berada di sini di bawah semua segala macam, termasuk Kak Inan. Saya mewakili Kak Inan, saya minta maaf. Tolong jangan diangkat lagi masalah ini.
Oke. Oke ya. Saya permisi. Oke, Saya permisi. Ya, Assalamualaikum Bang Dul. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren kan kalau kayak begini. Ya kan segala permasalahan pun bisa diselesaikan. Kak Hesti, apalagi Kak Hesti harus banyak-banyak bersabar ya, bersabar minta maaf sama orang kayak begitu. Keren lah Kak Hesti udah minta maaf, tapi maafnya bener jangan maaf sambel loh. Ya minta enggak lah, maaf. aku memang Ya, enggak ada. coba bersihkan aja hati. Aku enggak pendendam Umi. Insya Allah aku enggak pendendam. Tulus dari hati. Enggak, insya Allah aku enggak pendendam karena memang itulah perjalanan hidup kita. Itu resiko kita. Itu resiko kita dalam ini kita ya apa dibilang ya, kita public figure. Ya elah public Kita- figure. Figura kali. Terus Public bahasa figura. apa? Jadi kita ini public figure. Jadi udah Bukan. risiko kita gini tapi apa? Bukan, kita ini pesundal. Jangan. Enggak lah. Amit-amit. Oke. Enggak. Amit-amit. Enggak, kalau buat Oten kan Amit, gitu. Ya jadi Iya, amit, Kak Hesti amit. keren lah udah lah ya. Pokoknya Bang Dul, Kak Inan, aku berharap Kak Hesti minta maaf juga Nah, tulus, tidak ada lagi perasaan tidak ada lagi perasaan kesal dendam ke Kak Inan ataupun ke Bang Dul. Kak Inan, Bang Dul juga begitu. Alhamdulillah ya. Anggap tabayun kita, bukan anggap ya, harus tabayun kita hari ini udah selesai, bahwa antara Kak Hesti, Kak Inan dan Bang Dul sudah tidak ada masalah lagi. Dan tolong buat Kak Hesti terutama masalah-masalah Kak Inan Bang Dul ini jangan diangkat-angkat lagi. Masukkan peti Iya, es oke, ya. awas lu. Oke. Iya, jadi udah clear, gak usah lagi udah Clear kita ya. bahas. Udah sekarang naikkan aja Oten. Ya, udah clear, gak usah lagi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Biar nanti kalau ada lagi di belakang ada masalah ini, biar Umi yang jewer orangnya. Bang Dul perlu Umi jewer, Kak Inan perlu Umi jewer juga. Kak Hesti juga. Bahkan teman-teman nih, ini orang-orang tuh sampai heran loh Kak Hesti sama aku. Umi punya ajian apa sih si Hesti si Baluap segitu kerasnya kok sama Umi nurut-nurut aja. Ya, itu kan ngomong apa nggak kedengeran lah. Orang di mute. Enggak. Oh iya. Dan nelpon. Umi minta maaf sama dia.